Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas nikmat dan hidayahnya, sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato mengenai bagaimana sih cara mencintai diri sendiri, atau yang sering disebut juga dengan self-love. Pada zaman sekarang, kebanyakan manusia sulit untuk menerima dirinya sendiri. Bahkan mirisnya, manusia lebih sering mencaci dan membenci dibandingkan menerima dan mencintai diri sendiri. Padahal, dibanding membenci, mencintai diri sendiri atau self-love itu jauh lebih baik dan bermanfaat loh teman-teman. Kita memang hidup di dalam lingkungan berbeda-beda, yang mana masyarakat yang terbiasa dengan standar kualitas tertentu, contohnya standar kecantikan yang diukur dengan sebagaimana yang kita lihat pada sosial media, cover majalah, dan lain sebagainya. Bahkan, saat kita tidak dapat memenuhi kriteria tersebut atau standar tersebut, kita mendapat label gagal atau tidak pantas atau tidak layak, bahkan tidak keren di mata orang tersebut dan lain sebagainya, sehingga kita terbiasa berusaha untuk memenuhi standar tersebut. Kita bahkan dipaksa untuk menjadi sama. Hal inilah yang menyebabkan banyak dari kita berusaha menjadi orang lain, sehingga bakat dan keterkaitan kita atas bidang-bidang yang kita sukai seolah-olah dipinggirkan demi memenuhi standar tersebut. Lalu, pernahkah Anda mengomentari diri sendiri dengan kalimat yang mengutuk ketika membuat kesalahan? Kata-kata tersebut muncul ketika kita tidak memiliki cukup self-love, sehingga menghasilkan rasa insecure terhadap diri sendiri. Tapi sebelumnya, teman-teman tahu nggak apa itu self-love? Self-love adalah menghargai diri sendiri atau mencintai diri sendiri, yang mana hal ini disebut baik untuk kesehatan mental kita, karena dapat membuat seseorang berpikir jauh lebih positif. Lalu, kenapa sih kita harus self-love? Alasannya tentunya agar kita lebih bahagia, dan bahagia adalah kunci menjalani kehidupan. Self-love banyak sekali manfaatnya loh teman-teman. Di antaranya bisa tampil percaya diri, meningkatkan kualitas diri, menghargai kekurangan diri, menerima diri sepenuhnya, dan selalu bersyukur. Ternyata self-love memiliki 4 aspek yang harus diikuti. Yang pertama, self-awareness, kesadaran diri seseorang terhadap proses berpikir. Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk meninggalkan self-awareness adalah dengan membuat catatan harian mengenai emosi, pikiran, dan tindakan yang dilakukan. Yang kedua, self-worth, keyakinan diri seseorang terhadap dirinya. Jadi, seseorang tidak perlu melakukan kegiatan tertentu atau memenuhi kriteria untuk merasa berharga. Yang ketiga, self-esteem. Berbeda dengan self-worth, hal ini lebih terikat pada pencapaian dan kualitas yang dimiliki oleh individu. Self-esteem ini dapat meningkat jika seseorang memiliki self-worth yang baik. Self-esteem posisi di mana seseorang merasa nyaman dan puas terhadap dirinya sendiri. Yang keempat, self-care. Tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk menjaga kesehatan dirinya. Yang biasa dilakukan adalah melakukan hal-hal yang ia sukai. Nah, salah satu contoh self-care yang sering banget dilakukan oleh banyak orang adalah me time, atau menghabiskan waktu bersama dirinya sendiri. Misalnya, menonton film, mendengarkan musik, menonton bioskop, pergi ke mall, ke tempat-tempat yang bagus, dan lain sebagainya. Nah, tapi selain me time, ternyata banyak loh contoh-contoh yang lain. Misalnya, self-reward,
Mengawasi hari dengan berpikir positif, membuat perencanaan diri, mengenali kebutuhan diri, dan selalu bersyukur. Di antara yang sudah aku sebutin tadi, teman-teman udah melakukannya atau belum? Kalau belum, aku ada tips nih buat self love. Yang pertama, kenali diri sendiri. Yang kedua, jangan bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Yang ketiga, jangan khawatir terhadap pendapat orang lain. Yang keempat, ingatlah bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Lalu yang kelima, kenali ketakutan diri untuk dievaluasi. Lalu yang keenam, kenali orang-orang dan bergaullah dengan orang-orang yang baik agar membawa pengaruh yang baik pada diri kita sendiri. Lalu yang ketujuh, tetap ingat bahwa kalian itu berharga karena sudah bisa berhasil lahir ke dunia. Sekarang bagaimana? Sudah bertekad untuk mencintai diri sendiri? Sejatinya, cinta ialah ikhlas menerima sepenuh hati. Lantas begitu, terimalah dirimu dan mulailah berdamai dengan keadaan meskipun sulit. Dan sebelum mencintai orang lain, cintailah diri sendiri agar nantinya tidak saling menyakiti. Jadi, ayo biasakan self love. Lantas sekarang berdamailah dengan diri dan terima keadaan walaupun sulit, itu pasti. Dan sebelum mencintai orang lain, pastinya cintailah diri sendiri terlebih dahulu agar nantinya tidak saling menyakiti. Jadi, ayo biasakan self love. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.